Jumpa lagi dengan saya, Dr. Diah Prativi. Saya adalah dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Queen Latifah. Mudik sangat erat kaitannya dengan momen Lebaran. Bagaimana tips mudik di era pandemi kali ini? Mari kita bahas bersama-sama. Saat perjalanan mudik, tentunya kita akan bertemu dengan banyak orang. Nah, dan dengan bertemu dengan banyak orang, ini akan meningkatkan resiko untuk terjadinya infeksi COVID. Bagaimana cara meminimalkan resiko terjadinya infeksi COVID saat perjalanan mudik? Yang pertama adalah sangat disarankan untuk menggunakan moda transportasi pribadi. Kemudian juga dihindarkan untuk berkunjung ke tempat-tempat yang ramai saat perjalanan mudik. Dan juga harus dipastikan kondisi tubuh sehat pada saat mudik. Bila tidak memungkinkan untuk menggunakan transportasi pribadi, maka kita harus ketat terhadap prokes kesehatan, seperti selalu menggunakan masker selama perjalanan mudik dan juga disarankan untuk menjaga jarak. Swab sebelum mudik sebaiknya tidak disarankan karena hasil hanya berlaku pada saat diperiksa. Sedangkan selama perjalanan mudik kita masih berisiko untuk tertular infeksi COVID dari pemudik yang lain. Sehingga hasil swab antigen atau hasil swab PCR bisa berbeda antara sebelum mudik dan beberapa waktu kemudian. Saat tiba di kampung halaman, pastikan untuk membersihkan diri dan barang-barang bawaan kita terlebih dahulu sebelum kita bercengkrama, berpelukan, dan cipika-cipiki dengan keluarga di kampung halaman. Sebaiknya sebelum mudik kita menghindari aktivitas berkumpul dengan orang lain seperti berbuka puasa bersama, karena tentunya akan meningkatkan risiko terinfeksi dan kita bisa saja menjadi pembawa virus kepada keluarga kita di kampung halaman. Dan sebelum mudik kita juga harus memastikan bahwa badan kita dan keluarga yang akan mudik juga dalam kondisi sehat, yaitu tidak dalam kondisi badan bergesi, demam, batuk, atau pilek. Pastikan sebelum mudik kita sudah melakukan vaksinasi COVID lengkap sampai booster ketiga. Tetapi tidak disarankan untuk melakukan vaksinasi sebelum melakukan perjalanan mudik. Kenapa tidak disarankan untuk melakukan vaksinasi sebelum melakukan mudik? Karena ada kejadian pasca imunisasi, di mana biasanya timbul sampai hari ketiga atau dengan sampai hari kelima. Gejala-gejala yang timbul pada kipi bisa seperti demam, nyeri pada tempat penyuntikan, badan ngilu-ngilu, dan rasa lelah, letih, lesu. Tentunya kita tidak ingin ketika kita berkumpul dengan keluarga, badan kita sedang tidak fit karena adanya kipi. Selain itu, antibodi juga baru maksimal setelah hari ke-15 setelah penyuntikan vaksin. Sehingga disarankan paling tidak 2 minggu sebelum mudik kita sudah melakukan vaksinasi agar antibodi dalam tubuh kita bisa optimal. Selain memastikan kita dan keluarga yang akan mudik sudah vaksinasi, kita juga harus memastikan bahwa keluarga di kampung halaman, terutama orang tua dan orang-orang yang punya komorbid, sudah dilakukan vaksinasi. Bila orang tua atau keluarga dengan komorbid belum melakukan vaksinasi, maka keluarga yang mengunjungi harus melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Seperti selalu menggunakan masker terutama saat berinteraksi dengan mereka, kemudian memastikan ventilasi di rumah dalam kondisi yang baik, dan hindari kontak bila kita dalam kondisi tidak enak badan seperti demam, batuk, ataupun pilek atau badan bergesi. Dan segera lakukan screening tes antigen ataupun PCR. Selain itu, disarankan untuk selalu menggunakan masker bila kita bertemu dengan keluarga atau sanak saudara yang tidak tinggal satu rumah, karena kita tidak boleh merasa aman walaupun bertemu dengan sanak saudara atau keluarga sendiri. Bagaimana bila ada undangan halal bihalal atau acara kumpul keluarga? Yang pertama, sebaiknya disarankan untuk melakukan screening sebelum acara kumpul-kumpul. Kemudian selalu menggunakan masker dan diusahakan untuk makan ataupun minum di area yang terbuka. Bila tidak memungkinkan untuk makan ataupun minum di area yang terbuka, pastikan sirkulasi dalam ruangan tersebut baik. Pastikan semua keluarga yang mengikuti acara halal tersebut sudah melakukan vaksinasi lengkap. Dan jangan ikut acara halal bihalal bila kita dalam kondisi tidak enak badan seperti demam, batuk, atau pilek, ataupun badan yang terasa meriang. Bila ada keluhan dalam kesehatan, tidak perlu khawatir karena Rumah Sakit Queen Latifah buka 24 jam selama libur lebaran, termasuk juga layanan IGD dan juga swab antigen. Ingat, saat ini masih pandemi COVID. Bertemu dengan banyak orang, terutama yang tidak tinggal satu rumah, tentunya akan meningkatkan resiko terinfeksi COVID-19. Tetaplah waspada dengan selalu taat pada prokes dan juga jujur pada kondisi kesehatan diri sendiri. Hal ini tentunya akan melindungi kita dan juga keluarga di kampung halaman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.